Kalau dari saya, kebangunan PKI ini sebenarnya adalah efek daripada satu pengelolaan negara yang tidak cukup berkeadilan. Orde reformasi itu adalah orde lama jilid 2. Buat saya begitu, karena prakteknya adalah bagaimana penghinaan kepada Islam berjalan terus-menerus tanpa ada yang dihukum. Coba siapa yang pernah dihukum karena dia belum lagi kasus-kasus fisik di Lamongan, dibakarnya masjid dan pesantren Muhammadiyah. Nggak ada kelanjutannya. Kemarin mimbar masjid di Makassar dibakar, nggak ada penjelasannya. Sebelumnya Ustadz di Bekasi punggungnya disabet dengan dibegal, nggak ada penjelasan. Sebelumnya Ustadz Abu Syahid Caniago di Batam, orang lagi ceramah zuhur, itu pun digebukin dan disikap. Semuanya berjalan terus-menerus tanpa ada penjelasan. Nggak ada cerita. Negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan umat Islam. Jadi kalau bahasa Betawi jangan sembarangan ngomong loh. Ya, negeri ini milik kita bersama. Saham terbesar adalah umat Islam. Bayangkan kita mayoritas dipaksa untuk membenci agama kita sendiri. Kita mayoritas kalau kita dibilang nggak ada perannya. Negara ini sebetulnya membutuhkan kesediaan untuk mengelola negara bersama-sama. Persoalannya kan kelompok Islam selalu salah dan kalah. Kita nggak pernah boleh. Apapun kita nggak boleh. Kita berpolitik di masjid nggak boleh politik. Nggak boleh ngomong politik. Dan itu terang-terangan. Nggak mungkin PKI bangkit dengan rakyat Indonesia. PKI identik dengan Cina. Waspada Cina bangkitkan PKI. Nah, ini dari Fahmi Ansori ya. Artinya memang Ustadz melihat nggak geopolitik seperti itu. Kalau kita bilang Cina bukan etnis ya, tapi negara ya, negara China. Ada korelasi nggak secara geopolitik kebangkitan PKI ini dengan kebangkitan ekonomi? Kalau Cina? menurut saya sangat ya, karena kan dengan dia punya komitmen beberapa tahun lalu dalam sebuah seminar di UI kan, kita akan pinjamkan uang sekian, asalkan dijamin 10 juta warga kami bekerja di sini, itu satu poin kan. Nah poin lain ternyata kan selama kurang lebih 3 bulan. Ada itu ya? Oh ada, dan itu sempat dilansir oleh beberapa dalam sebuah seminar resmi di UI. Itu Karena ada. kita ini Ustadz ya, kalau menyebutkan sesuatu gara-gara Undang-Undang 1 1946 ini dihidupkan lagi, entah siapa yang menghidupkannya, pokoknya rezim sekarang lah. Pokoknya kalau tidak didukung data, judulnya berita bohong ya kan, akan ancamannya 10 tahun. Jadi Allahu Akbar ya. Oke. Jadi kalau memang not sure, pernah mendengar atau memang berita itu, Linknya bisa kita buka. Oke, silakan. Ya jadi kembali lagi persoalan Cina ini, kalau menurut saya kan Cina ini kan juga sesungguhnya sekarang sedang kelabakan. Karena kerja-kerja ekonomi yang mereka bangun kan mempertontonkan bahwa mereka telah menjadi sebuah hegemonik yang katanya second position dari Amerika. Tapi kan pengakuan resmi dari Menteri Dalam Negeri atau pihak terkait di Cina bahwa 600 juta warga mereka berada di bawah garis kemiskinan. Dan itu resmi dan kita bisa baca link beritanya. Nah jadi kalau soal kebangunan PKI saya lihat ada dari banyak pintu. Pintu pertama adalah pintu para tetua dan sesepuh yang sudah kelamaan tinggal di luar negeri. Saya bisa sebut misalnya orang yang namanya Karmel Budiarjo, itu seorang ibu-ibu perempuan usianya umur 98 tahun. Dia adalah istri dari seorang petinggi Komite Sentral PKI tahun 50-an berdomisili di Perancis. Dan dia adalah orang yang paling telaten untuk melakukan pengedukasian jaringan angkatan muda yang kemudian disambungkan di sini dengan PRD, disambungkan dengan ada satu yayasan di Surabaya itu, saya nggak hafal nama yayasan, tapi ada 2 orang muda, dia doktor sosiologi tamatan Inggris, dan dia dengan terang-terangan ingin kembali menghidupkan jaringan komunisme PKI yang pernah ada. Ditambah dengan Ripka Ciptaning. Saya kan tinggal di Tangerang. Ripka Ciptaning tinggal di Tangerang. Dia tinggal di Haji Mencong, kota Tangerang. Saya juga kota Tangerang. Dan dengan pergaulan saya kan pindah ke Tangerang itu tahun 79, dan di Tangerang itu saya pernah menjadi ketua majelis syuro untuk sekian ribu masjid. Paling tidak pergaulan dan pertemanan saya, dan dia terang-terangan PKI tidak pernah membubarkan diri, dan dia juga membangun yang namanya Sri Kandi Demokrasi sebagai bentuk kebangunan semangat yang namanya Gerwani. Dan itu ketika saya buka dalam beberapa acara di televisi sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dia sempat memarahi jaring, siapa yang ngasih tahu si Alfian bahwa kita membangun kembali Gerwani. Jadi artinya di bawah, karena anggota DPR RI, karena apa, dia enak saja. Ketika kita mencoba membuka, kita kena tuh dengan yang Undang-Undang 1946 lah, Undang-Undang ITE lah, segala macam. Jadi kalau dari saya, kebangunan PKI ini sebenarnya adalah efek daripada satu pengelolaan negara yang tidak cukup berkeadilan. Di samping memang mereka merasa, karena kan boleh dibilang ada
istilah kuda Troya ya. Kuda Troya. Buat saya sementara saya masih katakanlah saya berhipotesis atau memberikan pendapat pribadi yang mungkin bisa didiskusikan lebih mendalam. Orde Reformasi itu adalah Orde Lama Jilid 2. Buat saya begitu, karena prakteknya adalah bagaimana penghinaan kepada Islam berjalan terus-menerus tanpa ada yang dihukum. Coba siapa yang pernah dihukum karena dia menghina? Belum lagi kasus-kasus fisik di Lamongan, dibakarnya masjid dan pesantren Muhammadiyah. Nggak ada kelanjutannya. Kemarin mimbar masjid di Makassar dibakar, nggak ada penjelasannya. Sebelumnya Ustadz di Bekasi punggungnya disabet dengan dibegal, nggak ada penjelasan. Sebelumnya Ustadz Abu Syahid Caniago di Batam, orang lagi ceramah zuhur, itu pun digebukin dan disikap. Semuanya berjalan terus-menerus tanpa ada penjelasan. Dan kita juga tidak ingin menuduh kiri kanan, tetapi coba kita tengok ketika tahun 99 ada seorang pendeta meninggal dunia di sebuah gereja di Sulawesi Tengah, ribut, namanya Pendeta Susanti, saya tidak tahu nama lengkapnya, tapi dia laki-laki pendeta, dia mati dekat altar gereja, maka yang namanya Pak Amin Rais, yang namanya Pak Hidayat Nur Wahid segala macam datang ke sana sebagai bentuk simpatinya. Ternyata setelah ditelusuri oleh kepolisian, dia mati karena dibunuh oleh sesama pendeta karena ada konflik pribadi. Belum apa-apa ada orang mati tergeletak dekat gereja, lalu dekat altar gereja, lalu menuduh. Atau yang kedua, kasus peledakan pusat perbelanjaan di Alam Sutra di Tangerang. Belum diperiksa, belum apa, wah udah gagah itu stasiun-stasiun media mainstream. Pemirsa, telah terjadi peledakan bom. Ternyata setelah ditelusuri, anak aktivis pemuda gereja. Setelah ketahuan yang melakukan itu bukan seorang muslim dan bukan teroris yang bisa dituduh semena-mena itu, langsung beritanya hilang. Walaupun saya dengar memang kasusnya berlanjut dan dia sudah divonis. Nah, maksudnya saya ingin katakan sebutan-sebutan yang tadi muncul itu menurut saya juga sebenarnya ya itu juga sebagai sebentuk reaksi yang sangat tidak akademis. Nggak ada cerita negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan umat Islam. Jadi kalau bahasa Betawi jangan sembarangan ngomong loh. Ya, negeri ini milik kita bersama. Saham terbesar adalah umat Islam. Bayangkan kita mayoritas dipaksa untuk membenci agama kita sendiri. Kita mayoritas kalau kita dibilang nggak ada perannya. Lu yang numpang, lu yang mana-mana datang, kita nggak pernah nyoal. Sekarang dengan seenaknya menuduh bahwa gini-gini, DITI segala macam pun saya pikir saya nggak kenal secara historis, cuma baca buku aja. Apa hubungannya sama saya? Apa mau hubungan dengan banyak kawan-kawan yang juga punya keinginan negeri ini berkeadilan, negeri ini punya keseimbangan segala macam. Itu semua sebetulnya main cap-cip-cup kalau menurut saya. Kalau soal komunis, saya tetap membaca ini adalah permainan yang kalau bahasa yang buku saya yang bacakan tadi, di semua negara yang hari berhaluan komunis rata-rata butuh 3 kali kudeta. Buka Rusia. Sejak tahun 1890-an, Tsar yang Agung mulai diganggu oleh gerakan-gerakan permulaan Lenin. Dan Lenin setelah 3 kali kudeta, yang dia kan cuma punya 2 rumus. Ada di rapat gelap atau di penjara. Kan gitu doang. Akhirnya dia bisa revolusi Bolshevik pertanggal 2 Oktober tahun 1917. Tanggal 26 Oktober 1917 dia memproklamasikan kekuasaan. Dan uniknya, tanggal 26 Oktober tahun 1917 itu bersamaan dengan pelantikan presiden kita tanggal 26 Oktober tahun 2014. Saya nggak tahu kalau kesamaan tanggal dan bulan itu kira-kira sengaja apa enggak ya? Saya nggak tahu. Enggak dong. Kita dilantik bukan 26 Oktober. Berapa itu? 20 Oktober gitu. Oh, berarti saya yang salah. Kesalahan pada pesawat saya. Ya, pelantikan presiden 20 Oktober. Oke, jadi saya pikir kalau untuk itu yang di Cina juga gitu. Ketika dia datang tahun 1901, kan semua orang tahu itu kan negara republik beluk, bukan komunis, nasionalis. Ya kan? Bagaimana yang namanya Mao Zedong dan kawan-kawannya akhirnya mereka beberapa kali baru mereka mendapatkan buah kemenangan tanda kutip pada tahun 1949 dengan yang namanya revolusi kebudayaan. Nah, di Indonesia ini, mohon maaf ya, saya ingin katakan dengan tegas, loh PKI pernah berontak tahun 48 dengan enaknya kan menuduhkan, menimpakan tuduhan pada Pak Hatta. Ya kan seenaknya aja kan. Dan kesalahan pertama, kenapa PKI ini nggak dibubarkan? Nah, tahun 65 mereka karena sudah merasa sangat siap dan mereka agak terkejut gitu Bang Refli ketika Bu S.K. Trimurti pada tanggal 8 bulan Januari tahun 1965 dia mengundurkan diri dari Gerwani dan menyatakan keluar dari komunis. Sampai Aidit terkejut-kejut karena Bu S.K. Trimurti kan termasuk tokoh nasional yang dengan tegas, saya keluar dari PKI dan saya tidak lagi berhaluan komunis. Kenapa? Dia bilang, ada apa Mbak? Kata Pak Den Aidit, kawan Aidit, saya mau berhenti dari PKI dan saya juga keluar dari komunis. Kenapa Mbak begitu? Kita dikit lagi panen, kita dikit lagi berjaya. Saya nggak mau. Saya keliling dunia, di semua negara-negara yang berteriak-teriak berhaluan komunis, semuanya hanya penampakan yang manis pada rakyatnya menangis dan meringis. Bohong, tak pernah aku temukan negara komunis itu sejatinya mensejahterakan rakyatnya. Dia hanya mengeksploitasi kesusahan. Itu penjelasan S.K. Trimurti yang membuat Aidit sampai terdiam-diam. Dan terus terang saya makanya buat Bang Refli, kenapa saya terus, wah berarti memang
memang kita harus, kalau dalam bahasa agama, bidang yang kita miliki kita harus tekuni. Kan buat saya ini kan fardu kifayah nih. Dia sebodoh-bodohnya saya dalam bahasa, kita kan nggak ada orang di atas langit, ada langit ya Bang ya. Nah pada untuk masalahnya saya lama-lama banyak menemukan, nggak bisa, PKI serius. Kalau menurut gue, kalau bahasa Betawi, udah nggak perlu pakai PKI lagi. Lalu teriak-teriak dengan negara Islam, DI, udah nggak ada. Kan udah ditembak mati Bapak Kartosuwiryo. Emang kenapa ribut orang yang udah kagak ada? Ini berisik sendiri. Kenapa berisik? Ya kan orang begitu kan karena tak mampu sebetulnya. Makanya negara ini sebetulnya membutuhkan kesediaan untuk mengelola negara bersama-sama. Persoalannya kan kelompok Islam selalu salah dan kalah. Kita nggak pernah boleh. Apapun kita nggak boleh. Kita berpolitik di masjid nggak boleh politik. Nggak boleh ngomong politik. Dan itu terang-terang.